Untuk menggunakan waktu yang ada, kami persilakan Ustaz Saiful Al-Besar untuk memberikan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku, panitia dan jamaah Masjid Nurul Jihad, kembali kami bersilaturahim berkunjung ke masjid kita ini dalam program Gerakan Ahad Subuh Berjamaah. Ini dirintis oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Benteng, tetapi dalam perkembangannya tidak terbatas Muhammadiyah saja. Ini perpaduan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallahnya karena kita datang salat tahiyatul masjid, salat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, salat berjamaah subuh, lalu kemudian berzikir, berdoa. Itu semuanya hablum minallah. Tapi kemudian teman-teman sepakat sesudah itu ada tausiah singkat. Apakah pesan pembangunan atau informasi pesan keagamaan. Itu pertimbangannya kenapa selalu saya yang diminta. Karena banyak informasi pembangunan saya bisa sisipkan di acara ini. Setelah itu hablum minan nasnya juga menyerahkan sedekah spontanitas. Terkadang dititip melalui panitia saja untuk diteruskan kepada jamaah yang disepakati oleh panitia paling pantas mendapat, apakah jamaah perempuan atau jamaah laki-laki, karena jumlahnya juga terbatas. Kalau bukan 2-3 paket. Ada beras, ada uang tunai. Setelah itu kita hablum minan nas lagi, ngobrol ringan, berdiskusi, bermusyawarah tentang perkembangan organisasi, perkembangan pemerintahan, perkembangan pendidikan, perkembangan kesehatan pada saat kopi morning. Dan target kami sesungguhnya setiap masjid yang kami datangi, ahad berikutnya ada panitia atau masjid setempat yang ikut bergabung, berkeliling. Itu target dan harapan kami. Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua yang saya ingin saya sampaikan, ini mungkin ulangan. Cara strategi meningkatkan atau paling tidak mempertahankan kualitas keberagamaan kita. Ada 5, tetapi mungkin subuh ini karena waktunya terbatas, 1 yang ingin saya sampaikan. Saya ingin ulang 5-5-nya. Yang pertama, muahadah, ingat janji. Yang kedua, muhasabah, evaluasi diri. Yang ketiga, mujahadah, ini yang ada hubungannya dengan Masjid Nurul Jihad, sungguh-sungguh sepenuh hati. Yang keempat, muaqabah, menghukum diri sendiri dengan jalan mengganti pahala yang lalai didapatkan. Itu muaqabah. Dan terakhir itu muraqabah. Muraqabah itu merasa berada di bawah pengawasan ilahi. Sengaja saya pilih akhir-akhir katanya ini muahadah, ingat janji. Muhasabah, bersungguh-sungguh, mengevaluasi diri. Mujahadah, bersungguh-sungguh sepenuh hati. Muaqabah, menghukum diri sendiri dengan jalan mengganti pahala yang lalai didapatkan dengan pahala lain. Itu muaqabah. Dan yang terakhir muraqabah, merasa berada di bawah pengawasan ilahi, juga akhirnya. Bapak Ibu dan Saudara, kita ambil satu saja, muahadah. Sadar atau tidak, Bapak Ibu tahu atau tidak, Bapak Ibu ingat atau tidak, tapi berdasarkan keyakinan keagamaan kita, kita pernah berjanji suci, bersumpah setia di hadapan Allah di alam arwah. Ini diabadikan dalam surah nomor urut 7. Mana Pak Jamal? Al-A'raf ayat 172. Ditanya, alastu birabbikum, kata Tuhan kepada arwah kita, bukankah aku ini Tuhan?
Ini pertanyaan Allah di alam arwah, beda dengan pertanyaan malaikat di alam kubur. Kalau pertanyaan malaikat di alam kubur itu man rabbuka? Ini alastu birabbikum. Nah, seluruh arwah kita sadar atau tidak, kita ingat atau tidak, kita tahu atau tidak, seluruhnya menjawab dalam ayat itu, bala. Alastu birabbikum? Qalu bala, syahidna. Betul, engkaulah Tuhan kami telah menjadi saksi. Ini perjanjian ketuhanan di alam arwah, tapi aplikasinya di alam fana. Ketika kita masuk rukun Islam yang pertama, kita berucap, perbaharui lagi sumpah itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hanya pencerahan, penyegaran janji suci di alam arwah dalam bentuk 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama. Masukin rukun Islam yang kedua, salat. Ada lagi janji, sumpah setia. Waktu kita pasti boleh jadi membaca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Itu janji, itu sumpah setia yang kita ulang-ulang dalam setiap salat kita. Juga harus diaplikasikan di luar salat. Kita dilantik jadi pejabat, ada janji. Kita dilantik sebagai ketua organisasi, ada janji. Kita dilantik sebagai suami, ada janji. Kita dilantik sebagai ibu, ada janji. Kita dilantik sebagai anak, ada janji. Kita dilantik apa saja, ada janji di situ. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan konstruksi, komposisi ayat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu ada komposisi di situ. Kalau Bapak Ibu perhatikan 20 ayat itu dibagi 3. Dibagi 3. Ayat 1 sampai ayat 5 itu tentang iman. Ayat 6 sampai ayat 7 itu tentang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20 itu tentang munafik. Coba lihat, perhatikan, cermati komposisi ayatnya. Tentang kafir, tentang iman hanya 5 ayat, 1 sampai 5. Tentang kafir malah hanya ada 2 ayat. 6, 7. 8 sampai ayat 20 di komposisi ayat 1 sampai 20 di Al-Baqarah itu tentang munafik. Kita bisa mengambil kesimpulan dengan mencermati komposisi ayat ini, luar biasa pentingnya persoalan munafik ini. Inilah masyarakat yang paling susah dihadapi oleh Nabi. Kenapa? Karena dia pura-pura menjadi teman, padahal lawan. Menusuk teman seiring, menggunting dalam lipatan. Pura-pura jadi teman, padahal lawan. Rahasia-rahasia sudah terlanjur dikemukakan, ternyata lawan. Ya, perhatikan di ayat 7, ayat 8 sampai ayat 20. Itu munafik. Pengalaman Nabi, inilah komponen masyarakat yang paling susah dihadapi. Kalau kafir terang-terangan melawan, Pak Ibu. Kalau munafik enggak, pura-pura jadi teman, padahal lawan. Kalau tidak cermat, tidak teliti, bisa hancur umat Islam. Nah, Bapak dan Ibu, ilmu umum kita tentang munafik kan 3. Berkata dusta, berjanji ingkar, dikasih amanah khianat. Coba baca ayat 8 sampai 20 itu, cermati, tadabburi Bapak dan Ibu. Mohon maaf, jangan sampai nusallam mukit lo kolalan di komponen munafik itu kita nggak tahu, kita nggak sadar. Sekali lagi mohon, baca, cermati, tadabburi. Artinya, kandungannya, isinya. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20 di Al-Baqarah itu. Sekali lagi, jangan sampai kita sudah lama berada dalam kategori orang munafik, kita nggak sadar. Karena kita tidak memahami. Karena di situ ada pengembangan, bukan hanya berkata dusta, berjanji ingkar, dikasih amanah, khianat. Ada beberapa pengembangan di kelompok ayat itu. Untuk konstelasi Bapak dan Ibu, saya ulang lagi karena di ahad yang lalu mungkin saya sudah kemukakan, tapi di masjid lain. Setelah Basri Ali Saiful Arif dilantik tanggal 26 Februari 2021, lahir perencanaan-perencanaan yang kemudian berpuncak pada lahirnya Perda tentang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, durasinya 5 tahun. Hari ini kami baru masuk hari ketiga
Di bulan ke-33 sejak dilantik 26 Februari 2021. Memang pilkada kita waktu itu 2020, tapi karena ada lokasi pilkada bersoal sampai ke Mahkamah Konstitusi, padahal ditunggu pelantikan serentaknya, akhirnya nyebrang. Dari 26 Februari 2021 ke 26 Oktober itu sudah 32 bulan. Jadi 27, 28, 29, hari ketiga di bulan ke-33. Janji kami sebenarnya 5 tahun sampai 2026. Itu yang disepakati oleh pemerintah bersama rakyat melalui DPR, lahirlah Perda. Tapi hampir pasti janji ini tidak bisa kami penuhi, karena Selayar akan digiring untuk ikut pada pilkada serentak di 2024. Awalnya November, malah ada wacana hampir pasti maju 2 bulan, kan September. Pak Basri insya Allah akan mengawal ini sampai pemerintahan pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan, pasti akan dikawal sampai dilantiknya bupati terpilih. Tidak ada yang saya tahu, tidak ada caretaker atau pejabat di Selayar, karena beda dengan Bulukumba, beda dengan Sinjai, beda dengan Bone. Mereka sudah ada barangkali Jane Ponto, ada yang pelaksana tugas karena berakhir masa jabatannya, periodenya sudah selesai. Kita ini malah maju. Maksud saya Bapak dan Ibu, barang lohe japa janji nuri urangi yang belum terpenuhi, ini persoalan. Ini persoalannya, karena kita dalam tanda kutip dipaksa untuk ikut pilkada serentak di 2024. Kemudian hasil pemilu Februari itu yang akan menjadi kendaraannya. Kalau pilpres, kursi yang ada sekarang yang akan dipakai. Tapi kalau pilgub, pilkada wali kota, pilkada kabupaten, bupati, itu kursi yang diperoleh pada bulan Februari yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang saya ingin sampaikan substansinya di sini, karena ada janji yang mestinya akan dilaksanakan 5 tahun, tapi ada yang terpaksa belum direalisasi karena pilkada serentak dimajukan dan Selayar ikut di jadwal itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebagai penutup, ada rencana, saya kemarin Irup di Hari Sumpah Pemuda, saya hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea pertama terutama diungkapkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang ada tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, di Gaza. Masjid disikat, pemukiman dibombardir, rumah sakit disikat. Yang saya heran kalau bukan hoax, ternyata gereja juga dibom. Apakah ini permainan media? Wallahu alam, karena mereka yang menguasai media. Tapi Basnas Pusat menghimbau Basnas Provinsi, menghimbau Basnas Kabupaten untuk berdonasi. Ajak semua komponen masyarakat. Awalnya mau diserahkan tanggal 26, tapi karena ada rencana rapat koordinasi daerah di provinsi dihadiri oleh Basnas Pusat, maka ditunda. Sampai tadi malam saya pantau sudah cukup 96 juta. Masih ada waktu 1-2 hari ini untuk berkontribusi atas nama pribadi, atas nama panitia masjid, atas nama organisasi, atas nama kantor, atas nama komunitas. Mudah-mudahan saat diantar nanti 31 untuk diserahkan tanggal 1 cukup 100 juta. Ini yang diserahkan ke Basnas Provinsi, diteruskan ke Basnas Pusat untuk dilanjutkan ke Gaza sesuai dengan jalur dan mekanisme. Terima kasih terhingga. Pak Muhtar tidak hadir, kurang sehat. Saya mau tidur tadi malam saya pantau. Saya niatkan untuk hadir di sini karena boleh tidak bisa hadir yang biasanya memimpin kita di imam. Sadaqallahul adzim. Terima kasih, mohon maaf. Silakan panitia.